Manurung juga buka suara. Hati-hati dia berkata, Ompong, kami hanya insan-insan lemah yang berkewajiban memelihara keamanan. Kami tidak akan menyusahkan siapapun yang tidak menyusahkan masyarakat. Kami mohon maaf karena ada di antara kawan-kawan kami yang telah menyakiti cucu Ompong. Mereka telah menerima hukumannya. Kalian semua telah melihat. Kuharap yang begitu tidak akan terjadi lagi. Tidak ada siapapun akan merasa beruntung, kata Sultan Tabiang Jurang. Aku percaya janjimu Manurung. Dan aku tahu bahwa di antara kalian banyak yang baik. Penjaga keamanan untuk masyarakat yang jutaan jumlahnya di Jakarta ini untuk mana kalian menerima upah yang belum seimbang. Aku bisa mengerti mengapa banyak di antara kawan-kawan kalian yang menjaga lalu lintas tergoda untuk menerima sekedar upeti dari banyak kendaraan. Kalian membutuhkannya, tetapi ingat, itu tetap suatu kesalahan. Dan kalau kesalahan jadi kebiasaan, maka sulitlah untuk diobat. Semoga orang-orang besar yang baik hati akan memikirkan nasib polisi yang masih menerima imbalan terlalu kecil dibandingkan dengan pekerjaan berat disertai risiko besar. Aku pun punya seorang cucu di Jambi yang jadi polisi semacam kalian. Setelah diam sejenak, Sultan Tabiang Jurang berkata lagi, aku telah melihat kalian satu demi satu. Kutandai wajah Pak Ajah kalian. Kalau kalian memerlukan aku di dalam menjalankan tugas yang baik demi kepentingan negara ini aku akan datang. Beritahu kawan-kawan kalian, Sultan Tabiang Jurang tidak akan mengganggu siapapun, selama dia atau sanak keluarganya tidak disakiti. Suara langkah berat terdengar, tetapi yang menyebabkan suara itu tidak juga kelihatan. Agak lama kemudian baru Manurung dengan semua bawahannya saling pandang. Heran bagaimana pendatang itu mengenal Manurung. Orang halus itu mengenal Bapak, kata Wagiman tak dapat menahan ingin tahunya. Katanya sekarang dia mengenal kita semua. Nampaknya begitu. Itulah kesaktiannya. Di daerah kami memang banyak hal-hal yang gaib, tak dapat dipecahkan oleh akal biasa, jawab Manurung. Apakah mungkin dia datang kembali? Sudah dikatakannya, dia tidak mengganggu kalau tidak disakiti sanak keluarganya. Siapa-siapakah sanak keluarganya? Apakah Bapak tahu? Mana aku bisa tahu? Jawab Manurung. Tidakkah dapat Bapak tanyakan kepadanya? Tanya seorang bawahan Manurung bernama Akmal. Dia sudah pergi. Bukankah kita tidak usah khawatir kalau kita tidak mempunyai niat menyusahkan siapa-siapa? Ya betul Pak, tetapi kita ini penegak hukum, kata Akmal. Penegak hukum tidak mengandung makna menyakiti seseorang, bahkan harus menegakkan hukum. Misalnya ada pencopet dikeroyok oleh orang banyak pun harus kita selasanatkan. Pengadilanlah yang menentukan. Di tahanan dan penjara pun dia tidak boleh disakiti secara di luar hukum. Akmal tidak bertanya lagi. Dia memang merasa takut, karena dia termasuk seorang petugas yang ringan tangan dan kaki. Suka memukul dan menendang, sama seperti Miran dan Waskita. Dia merasa khawatir, karena baru 2 hari yang lalu dia memukuli seorang tahanan sehingga orang malang itu babak belur. Kesalahannya sampai ditangkap karena menyambar 2 potong bahan pakaian. Dan dia melakukannya karena istrinya akan melahirkan sedang dia tidak punya biaya untuk keperluan itu. Buruk memang nasib maling kecil. Seringkah hukum berlaku timpang, keras terhadap yang ukuran mini, kadang adang ringan atau tidak acuh terhadap kelas berat. Setelah Manurung memberi nasihat supaya semua bapahannya jangan sok aksi dan overacting, dia menceritakan lagi bahwa orang sakti atau harimau jadi-jadian tidak pernah mungkir janji. Dan kalau orang melanggar pesannya setelah dia lebih dulu memberi ingat, maka akan berat risikonya. Jadi Meng Adian tidak makan orang, tetapi dia mengisap darah. Dan kalau toh dia berselera mau makan, maka hanya isi perut seperti hati, jantung dan paru-paru saja yang diambilnya. Usus jarang kejadian. Di Hau.